Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Raffi Romnafala, dari Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi perhitungan untuk daftar belanja atau hitung gaji. Tugas ini diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang pemrograman visual. Ya, pada materi kali ini, kita akan membahas tentang variabel, kemudian inisial global, dan nanti akan ada sebuah kondisi seperti pemrograman lain, if, else, and, or, dan lainnya. Nah, di tugas kali ini ada 4 modul, dan saya akan mempraktekkan semuanya. Berbeda dengan video sebelumnya. Kan di video sebelumnya saya mempraktekkan programnya itu dari nol. Kalau di video kali ini, saya itu bukan mempraktekkan programnya, tapi saya menjelaskan bagaimana program itu berjalan. Soalnya kalau program tersebut dipraktekkan, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak efisiensi ya. Contohnya kita akan mempraktekkan penjualan barang. Nah, oke, klik saja 2 kali. Nah, ya, siapa coba yang mau nyimak video sebanyak ini? Oke, jadi nanti saya akan menjelaskan prosesnya seperti ini. Contoh inisial global ya, memberi nilai pada previous itu 0 dan current itu 0. Nanti saya akan jelaskan. Oke, dari pertama dulu. Ini variabel. Variabel itu merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan dan menampung data. Jadi letak dari variabel itu ada di sini, di variabel. Yap, ini inisialisasi global itu gunanya untuk menginisialisasi variabel global dapat diakses oleh semua bagian. Jadi bebas ya, ini bisa diganti-ganti, bisa jadi nama, bisa jadi jumlah barang atau lainnya. Kemudian get untuk mendapatkan nilai dari variabel itu. Nah, ini get. Set itu untuk mengubah mana? Set. Nah, itu untuk merubah nilai. Kemudian ada ini local name, lokal, dan ini flowchart-nya tentang if else, suatu kondisi atau persyaratan. Letaknya ada pada kontrol. Ya ini. Oke, kiranya cukup tentang ini. Kita menuju ke modul yang 3 itu buat tugas ya. Jadi 3.1. Oh, kalau tidak 3.1 ini modulnya sama seperti yang sebentar. Seperti modul 4 bukan? Oh ya, sama nih. Jadi untuk modul 3.1-nya saya jelaskan pada pertemuan ke-4, tugas 4. Soalnya 3.1 dan 4.1 itu sama seperti ya, membuat ini lingkaran layar sentuh. Nah, ini hapus saja. Modul 3.2. Oke. Job sheet. Oh, ini menghitung diskon ya, daftar belanja. Seperti yang saya buat pada aplikasi berikut ini. Oke, langsung aja. Kita ulang dari inventornya. Sini. Buat project baru dengan nama job sheet 3. Kita buat nih. Start new project, namakan job sheet 3. Di sini kan sudah ada nih. Maka kita langsung buka saja sini. Job sheet 3. Klik 2 kali. Oke. Kemudian kita buat tampilan seperti berikut.
Ya, daftar belanja ini pakai label, kemudian ini garis seperti layar grey ya, ini warna grey, ini pakai label juga. Kemudian jumlah barang, harga total itu pakainya table arrangement 1. Bisa kalian pakai di layout nih, table arrangement ya. Jadi table arrangement itu bisa memuat banyak button dan isinya. Kalian tinggal klik aja di sini, setting berapa kolom, berapa baris atau rows. Sini saya menggunakan 2 kolom dan 3 baris. Ini lebarnya full screen 100, tingginya 25 pada masing-masing. Selanjutnya ini table arrangement itu berisi label jumlah barang, text box, harga, dan total. Kemudian total ini button. Ya, ini button. Diskon itu label. Jadi jika kita mengisikan data di sini, maka jika kita mengklik total, datanya akan keluar berapa yang akan kita bayar. Jangan lupa pada bagian total ini enable ini jangan di checklist atau jangan dicentang. Karena jika dicentang maka kalian bisa mengisikan data. Sebaliknya, jika tidak dicentang seperti berikut, maka text box ini akan kosong. Data tidak bisa diinputkan manual, melainkan harus menekan tombol total. Oke, jika kalian sudah menampilkan seperti ini, maka kita menuju blok. Oh ya, jangan lupa untuk kesalahan kita beri notifier. Nih, di user interface, kemudian notifier masuk ya. Nih. Oke, kita masuk saja ke blok atau programnya. Nah, oke. Ya, di sini ya. Pada bagian blok, klik variabel untuk membuat variabel global. Oke, di sini kita harus membuat variabel global tentang jumlah barang, harga barang, total, dan diskon. Kita beri nilainya itu 0. Nilainya itu 0 ya. Ya, initial global berarti di variabel, maaf. Ini name kita isikan 0. Ya, name ini bisa diubah bebas jadi jumlah barang atau jadi nama lainnya. Itu di inisiasikan 0 atau pemberian nilai awal itu 0. Nah, kemudian kita beri program pada button total. Di sini total nih. Masukkan ini. Jika total itu diklik, button total itu diklik, maka kita panggil initially diskonnya itu set diskon menjadi text diskon. Jadi variabel diskon yang tertera pada ini kan 0 diubah menjadi global diskon yang nilainya diambil dari text box ini. Text box text diskon mana? Nah, ini ya. Diambil dari sini. Inputannya nanti auto. Harus menekan tombol total dulu. Kemudian harga barang sama diambil dari text box harga barang. Ini. Jumlah barang ini. Kemudian global total ya. Di bagian global total ini text box totalnya terdapat sebuah operator perhitungan karena ini sifatnya bukan inputan manual melainkan inputan autonya, outputnya ya saat kita telah menekan tombol total atau button total. Jadi sini global total tersebut diperoleh dari
global jumlah barang dikali global harga barang. Jadi kita masukkan, misalnya ini masukkan 5, harganya 1000, 5 kali 1000 jadi 5000. Nanti outputnya muncul seperti itu. Nah, jangan lupa set total text adalah global total. Di sini kita set. Nah, ini kan masih belum terset menjadi global total tadi ya, maka kita set menggunakan teks total atau text box totalnya itu menjadi global total. Oke. Selanjutnya akan muncul notifikasi diskon dengan pesan diskon, judulnya pesan, dan buttonnya oke. Jadi kalau misalnya kalian telah menekan tombol total, maka itu akan muncul otomatis notifikasi diskonnya. Selanjutnya, kenapa bisa diskon? Oke, maka kita membuat seperti kontrol ini, if else, persyaratan. Nah, if jika global total, get global total. Jadi kita ambil nilai dari get global total lebih dari 100.000 blade global. Ya, jadi setelah perhitungan jumlah barang dikali harga, totalnya itu lebih dari 100.000, maka akan muncul diskon di sini. Akan muncul diskon. Nah, cara menghitung diskonnya itu set global diskon yang ada pada textbox ini dikalikan dengan 0,1 atau nilainya sama seperti 10% ya, 10%. Ya. Kemudian kita simpan nilainya dengan set text diskon yang ada di sini dengan get global diskon. Jika kurang dari 100, maka masuk ke else dan diskonnya itu 0. Oke, seperti itu aja. Kemudian kita build atau untuk menjalankan program, kita menggunakan app save apk to my computer saja ya. Langsung dijalankan pada emulator. Di sini saya menggunakan memo, nih memo play. Kita contohkan saja sini. Nah, ini ya. Isikan if dengan menggunakan bagian matematika. Nah, oke, kita masukkan saja. Misal jumlah barang 2, harganya 1000. 1000. Totalnya total 2000. Diskonnya tidak ada. Bagaimana kalau 100.000? 100.000. 100.000. Jadi 200.000 ya. 200.000 harusnya dapat diskon. Harga jumlah barangnya satu aja. 100.000 saja ya. 100.000 harusnya dapat diskon 10%. 10% dari 100.000 itu adalah 10.000. Jadi diskon 10.000, total bayarnya itu 90.000. Total bayar masih 100. Jadi ada kesalahan pada programnya. Pada bagian ini ya. Total. Kalau kita cari di sini teks total. Nah, ini. Seharusnya ini berada pada sini. Maaf. Pas aja. Nah. Get global total. Kalau get global total kan kita tinggal ngambil get global totalnya ya. Jadi kita harus men-save menjadi ini diskon. Jadi get global total dikurangi diskon ya. Duh, ini salah, maaf. Oh, bukan ini, kurang mana sih? Nah,
Get global quote total dikurangi diskon. Diskon kan ini. Tuh, txt diskon. Nah, mana teks. Tuh. Yap. Oke, dengan ini seharusnya sudah beres. Will save to my computer. Berarti ini cuma 3 modul saja ya. Tunggu. Ntar yang bagian ini banyak banget nih. Saya jelaskan karena ini yang bagian atas itu cuma latihan dan ada jawabannya. Maka saya jelaskan yang bagian bawah saja yang tidak ada jawabannya. Jadi saya benar-benar murni ngoding sendiri ya, tanpa menyontek contoh ini. Ya kan, job C3. Cara menjalankan di emulator tinggal nih. Kita replace saja tumpuk ya. APK. Kemudian ke download. Nih, job C3. Nah, ini. Open. Nih, sabar lagi install aplikasinya. Oke, sudah selesai. Kita buka saja. 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya totalnya 90.000. Yap, betul sekali. Jadi totalnya itu 90.000 dan diskonnya itu 10.000 ya. Oke. Ini udah beres. Kita langsung masuk ke tugasnya. Tugasnya itu kalau saja ini ya, udah beres. Tugasnya itu ya ampun, salah lagi. Maaf. Ini. Nah. Tadam. Oke. Ini contoh, pilih bawah saja. Dengan nama buatlah program penjualan barang. Penjualan barang. Kita buka aja. Pertama-tama, ulang. Nah, di sini. Pertama-tama kita start new project, beri nama bebas. Kalau saya ini ya udah salah, penjualan barang. Yap. Nah. Oh, backgroundnya biru ya, disamain aja ya. Cara merubah background itu klik screen 1, kemudian background image nih. Oh, ini back color ya. Chandra. Yang sudah. Buttonnya itu dikasih warna kuning atau orange. Ya, seperti ini ya. Jika kalian sudah mengubah tampilan seperti ini, maka tinggal ke programnya. Sebelum itu, jangan lupa untuk mengubah pada nama komponennya ya. Kalau defaultnya kan ini label 1, label 2, label 3, terus textbox 1, textbox 2, button 1, button 2, itu akan membingungkan. Jadi kita ubah contohnya seperti ini. Kode barang, textbox 1, kan bingung. Textbox-nya itu diganti textbox kode barang. Di sini textbox jumlah barang, dan seterusnya. Button hitung, button reset. Oke. Ini menggunakan table arrangement. Ini juga, dan semuanya. Langsung saja ke programnya. Wow, banyak sekali. Saya bikin ini kira-kira berapa jam ya? Lupa. 1,5 jam atau 2 jam, nggak kehitung sih. Kita bahas yang pendek dulu, yang untuk tombol reset atau button resetnya. Caranya itu kita initially globalnya
previous. Ini bebas mau dikasih nama apa. Previousnya itu sebelumnya itu 0, sesudahnya 0 ya tidak apa-apa. Sebentar. Bagus WA sebentar. Oke. Sudah kita set. Setelah inisialisasi globalnya udah di set, maka kita tentukan nilainya menjadi 0, 0. Nah, itu kegunaan untuk button resetnya. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maaf, bukan seperti itu penjelasannya. Jika kondisi dari global current itu udah di set menjadi 0 dan previous globalnya itu udah di set menjadi 0, maka kita tinggal men-set seluruh kolom ini menjadi 0 atau terhapus. Ya, kalian bisa mengisikan pada set text box kode barang itu menjadi 0 ini ya. Bukan 0, ini kosong. Kemudian jumlah barang di set menjadi kosong dan seterusnya. Terakhir kita call text kode barang request focus. Jadi setelah kita men-reset, maka fokusnya itu akan kembali ke kode barangnya, bukan yang ke lain-lainnya. Nah, itu untuk tombol reset. Sini kita aplikasinya mana ya? Oh, belum keinstall. Sebentar. Di bagian new ya. Oh, ini. Nah, ini percobaan kemarin banyak banget sih. Ke 18. Tunggu proses menginstalnya. Oke, kita jalankan programnya. Nah, untuk reset ini. Nah, fokusnya kan ke ini lagi nih. Ke kode barang. Jadi bukan ke yang lain-lain atau malah justru tidak ada. Oke. Selanjutnya tinggal yang button hitung ya. Nah, ini hitung. Bentar, saya perbesar sedikit. Oke. Nah, kita baca. Proses hitung. Nah, cek kondisi bila input kode barang maupun input jumlah barang kosong, tampilkan notifikasi bahwa data tidak boleh kosong. Jadi, kita beri kondisi jika text box barang itu sama dengan 0 atau jumlah barang itu sama dengan 0, maka muncul notifier. Data tidak boleh kosong, peringatan. Oke, jadi seperti berikut ya. Kosong semua kan, hitung. Kling, peringatan. Data tidak boleh kosong. Ini pesannya. Maaf. Ya. Pesannya, data tidak boleh kosong. Judulnya, peringatan, dan button teksnya untuk menghilangkan itu oke. Seperti itu. Kemudian jika ini saya beri pada kondisi else ya, yang nomor 2. Kita masuk ke nomor 3 dulu. Jika inputan data kode barang benar, namun data yang diinputkan pada jumlah barang tidak sesuai ketentuan, maka muncul lagi notifikasi bahwa jumlah maksimal pembelian itu 20. Dan tampilkan error pada seluruh text box. Ya. Ini kan if. Kondisi lainnya nih. Kita beri jika jumlah barang kurang dari 0 dan jumlah barang lebih dari 20, maka muncul notifikasi ini. Maksimal pembelian 20, peringatan. Oke, dan kita set semua text box yang ada di sini itu menjadi kalimat error semua.
Seperti ini ya, error. Kayak seperti itu aja. Jadi contohnya seperti ini, B0001. Jumlah barangnya itu lebih dari 20. Jadi 300. Teng error. Kenapa tidak muncul notifiernya ya? Sebentar. Oh, karena kode barangnya itu benar. Oh, enggak. Jadi kalau misalnya kondisinya kode barang lebih dari 20 dan kurang dari 0, maka munculnya seperti ini. Error. Kenapa notifnya itu nggak muncul? Karena di sini di else-nya itu juga seperti berikut. Jadi tidak ada. Jadi pengecualian ini hanya diperuntukkan untuk jumlah barang. Nih. Kode barangnya tidak masuk pengecualian. Jadi kalau misal diisi bebas, ini lebih dari 30, tetap error. Karena itu masuknya ke else, bukan yang di sini. Ya, nanti saya ubah lagi. Tapi ini sudah benar ini. Kemudian else-nya, maksudnya ke else ini loh ya, bukan yang itu. Kemudian lagi else, if-nya, ini jika kondisi benar. Jika kondisi dibenarkan. Maksud dari kondisi dibenarkan itu apa? Yaitu jika kita mengisikan kode barang ini dengan kondisi pada tabel ini B001, 002, 003 dan pada jumlah barangnya itu kurang dari 20. Jadi itu kondisi benar. Maka akan muncul ini if lagi. Jika kode barang B001 atau 002 atau 003 terus jumlah barang kurang dari 20. Ini kondisi benar. Maka akan muncul pernyataan lagi. Jika teks box barang, kode barang ini diisikan dengan B0001, maka akan muncul selamat berbelanja. Terus set nama barangnya itu lampu, seperti berikut ya, lampu. B001 lampu ya, harganya 50.000. Kemudian harga satu 50.000 dan seterusnya. Terus di sini ada lain, total harga didapat dari harga satuan dikali banyak jumlah barang. Jadi total harga ini set satuan harga sini maksudnya satuan harga dari sini dikali jumlah barang. Jadi kan kalian masukkan kode barang nih B001. Terus di sini otomatis tampil kan tadi udah di set nama barang. Nama barangnya itu lampu ya, lampu taman. Kemudian harga satunya juga keset juga 50.000 manual kan. Nah, kita bikin perhitungan untuk menghitung total harga itu dari jumlah barang yang kita inputkan tadi, misalnya 2 dikali harga satuan yang kita inputkan secara manual. 2 dikali 50.000, jadi 100.000. Seperti itu. Kemudian ada if lagi. Ini untuk menghitung total harga. Untuk diskon ya. Maksud saya untuk menghitung diskon. Jika total harga tadi melebihi 1 juta, maka itu termasuk diskon 10%. Untuk memberi diskonnya, maka ada di bagian statement then. Kondisinya jika diskon lebih dari 1 juta, maka akan mendapat diskon 10% dengan cara diskon tersebut di-set menjadi 0,1 dikali teks total harganya. Oke. Terus kemudian 500.000 ya, diskon 5%.
dan kurang dari 1 juta. Jika total harga tersebut 500.000 dan kurang dari 1 juta, maka diskonnya 5% dengan cara men-set text box diskon dengan 5% dikali total harga. Nah, jika tidak, maka akan 0, diskonnya itu 0, tidak dapat diskon. Oke, seperti itu. Untuk memunculkan diskonnya, kita tinggal panggil di statement berikut. Jadi, di luar if dari penghitungan diskon itu ya, nih, di luar if. Untuk menghitung total bayar. Total bayar kan rumusnya total harga dikurangi total diskon. Jadi, total harga yang kita dapat dari perkalian antara jumlah barang dan harga satuan, itu dikurangi total diskon yang tadi ada di if else-nya. Ya ini set ya. Oke. Untuk kondisi yang lain seperti B002, B003 itu sama saja. Misalnya B02 ini selamat berbelanja, terus nama barangnya di-set menjadi raket tenis. Harga barangnya 160.000 ya, sini ya. Nah ya, itu sama rumusnya. Cara perhitungan harga satuan dan lain-lain itu sama seperti yang B001. Kalian jadi tinggal kopas saja di sini, kopas. Oke, setelah sudah kita build dan jalankan programnya. Maka tampilan program akan seperti berikut. Ini yang saya buat sendiri. Mungkin masih kurang sempurna ya daripada yang atas karena sudah ada jawabannya. Jika kosong, kita cek dulu. Nih, cek kondisi data kosong, hitung tidak dapat berjalan. Kosong ini kosong. Di reset dulu, kosong, hitung. Data tidak boleh kosong. Jika lebih dari 20, ini kosong masih terhitung. Error. Jika lebih dari 20 itu error. Kemudian kondisi benarnya. Nah, ini masih 20, tidak lebih, maka datanya itu akan terhitung. Selamat berbelanja, lampu taman. Ini semua outputan dari tabel berikut. Harga satuan kan tadi ini 20 dikali harga satuan, maka menghasilkan total harga ya. Total diskon itu yang if else-nya total harga, jika total harga itu lebih dari sama dengan 1 juta, maka diskon 10%. Kan benar nih. 10% dari 1 juta kan 100.000 ya. Nih, 100.000. Nah, total bayarnya itu total harga dikurangi total diskon. 60.000. Gimana kalau 25? Maka muncul error. Nanti saya perbaiki sedikit tentang notifikasinya ya. Seharusnya itu notifikasi kalau barangnya lebih dari 25 itu ada notifikasi. Tapi ini malah masuknya langsung ke else. Jadi penempatan kondisi pada yang lebih dari 20-nya itu ada sedikit kesalahan. Oke, selanjutnya kalau ini latihan contoh sudah ada programnya. Jadi kalian tinggal mengikuti tampilan berikut. Dibuat tampilan sedemikian rupa. Kemudian ini programnya tinggal dicontoh dan dijalankan. Saya sudah mempraktekkan seperti berikut. Namanya total gaji. Maaf, sebentar. Teneng. Nah ya, sama kan? Oke, reset proses. Ini bloknya. Oh, maaf kalau total gaji di sini tombol resetnya belum itu ya. Belum dibuat, maka saya buat saja nih. Coba, bentar. Wow, masih ada hint vortex-nya. Tuh, resetnya belum bisa kan?
Ini cara menghilangkan hint for text-nya itu tinggal ke desain, kemudian text box ini diklik, kita cari nih hint. Ya. Aduh laptopku. Di sini hapus saja, juga hapus. Ini hapus semua. Ini ya. Oke, terus apa lagi kesalahannya? Kita cek dulu apakah ini benar. Kita cek nih kode divisi. Nama Raffi. Kode divisinya misal A. Logistik ya. Jam lemburnya kita isikan maksimal jam lembur berapa sih? 12 atau berapa lupa saya. Nah, bener kan logistik. Gaji pokoknya di sini 2.500.000, lemburnya tertera 25.000, total gajinya segini. Oke. Nah, bener ya. Kalau total gajinya 100 gimana? Tuh. Oh, jam lembur maksimal 7 jam. Iya, Ding. Kemarin saya lupa mempraktekannya. Oke. Jadi kita buat itu ya, button resetnya ya. Sebentar. Insya Allah sih. Ya. Seperti tadi aja. Begini. Kita masuk ke Inventor-nya. Kemudian kita blok sini. Di desainnya, resetnya berarti proses. Oh, kebalik atau nih? Oh iya, ding lupa. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Prosesnya, jadi button proses ya. Button proses di mana ini? Button proses, jika diklik, oh lupa, tuh set initially globalnya dulu. 1. Oh, ini A, bebas saja. Terus copy lagi. Ini B. Di set dengan nilai 0. Oke, jika ini button reset ya, bukan button proses, tapi nggak apa-apa, udah terlanjur salah. Video juga udah 37 menit nih, udah lama. Oke, kita set global. Set global A-nya itu menjadi 0 semua. 0 untuk men-set seluruh variabel A ya. Global A. Nah, jika sudah, kita tinggal menghapuskan set ini. Nama, kode nama, kode divisi, jam lembur, divisi, gaji pokok, dan semuanya itu menjadi kosong. Ini textbook nama. Kita set teks mana? Teks. Nah ini. Oke, itu menjadi kosong. Oke, biar tidak lama kita duplikat saja. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 4, 5, 6, 7. Oke, di sini kita dari atas saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Fokusnya mana? Jika sudah di reset, kita masuk fokus kemana lagi? Ke nama ya, textbook nama. Jadi kita call nama nih. Call nama
request fokus nih. Oke, sudah. Kita buat, jalankan programnya. Aduh, lama. Loh, hilang. Oh, itu lagi download ya. Nah, sudah tuh total gaji. Ini hapus saja. Tadi kan masih ada info teks sama ini nggak bisa reset ya nih. Biasanya cuma proses. APK. Kemudian total gaji 3 ya. Oke, lagi proses menginstal. Nah, kan hilang semua info teksnya. Terus button resetnya udah jadi belum? Nah, ini kan masih bisa diisi. Kalau sebentar, kita cek dulu resetnya jadi. Nah, sip, jadi. Itu kan masih bisa diisi. Jika kalian tidak ingin kolom ini diisi, maka kalian bisa klik ini, kolomnya diisi. Kemudian enable-nya ini, hapus checklistnya. Maka otomatis kolom ini tidak bisa diinputkan manual. Harus output, harus hasil output. Ya, apa-apa lah, sudah terlanjur. Oke, kita proses, cek prosesnya. Oh, tadi sudah dicek proses ya? Ya, nggak apa-apa lah. Kita cari kode yang lain lagi, D misal D. Nama, Rinafalah. Kode divisinya D. Jam lemburnya maksimal kan 7. 8 nggak bisa. Tuh, nggak bisa. Jam lemburnya 1. Nah, sip. Sudah ya. Nih, D, dosen, gaji pokok 4 juta, jam lemburnya 40.000 dan total gajinya tinggal ditambah jam lembur ditambah gaji pokok. Oke, reset, hilang semua. Oke, demikian video dari saya. Jika ada banyak kesalahan atau penjelasan yang mungkin kurang paham, ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat membantu Anda dalam proses pembelajaran dari pemrograman visual. Sekian dan terima kasih.